Ya, dan kita ke informasi berikutnya. Ini Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat ada 131 kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak sejak awal Januari 2022 di 14 provinsi. Ya, mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama mendesak pemerintah segera menelusuri dan mencari penyebabnya. 131 anak di Indonesia dilaporkan mengalami gagal ginjal akut misterius atau acute kidney injury of unknown origin sepanjang 2022. Data ini didapat dari laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. IDAI mencatat 14 provinsi telah melaporkan kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Aceh, dan Papua Barat. Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi IDAI, Eka Laksmi Hidayati mengatakan, gagal ginjal akut misterius kebanyakan dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun dan ada juga yang berusia 8 tahun serta belasan tahun. Pihak IDAI menjelaskan, pasien pada umumnya mengalami gejala demam, batuk pilek, diare, dan muntah, serta penurunan intensitas buang air kecil dalam sehari, atau bahkan tidak buang air kecil sama sekali karena ginjal tidak memproduksi air seni. Sebelumnya ada temuan kasus gagal ginjal akut misterius di Gambia dan mengakibatkan kematian pada 66 anak. Puluhan anak Gambia mengalami gagal ginjal akut yang diduga setelah mengkonsumsi sirup obat batuk dan pilek buatan India. WHO telah meminta pemerintah Gambia menarik obat tersebut dari peredaran. Namun dalam rilis terbarunya, IDAI menyatakan gangguan ginjal akut pada anak balita di Indonesia tidak berkaitan dengan konsumsi obat-obatan tertentu. Terlebih di Indonesia tidak ditemukan obat-obatan yang serupa dengan obat yang ada di Gambia. Dalam waktu dekat, IDAI dan Kemenkes akan segera memberi pernyataan pers terkait dengan hal ini. Sementara itu, Direktur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Asia Tenggara 2018-2020 Chandra Yoga Aditama mendesak pemerintah segera menelusuri penyebab terjadinya gangguan ginjal akut yang menyerang ratusan anak di Indonesia. Selain ke anak yang ada di situ, maka keluarganya juga mesti diperiksa dan didatangi juga rumahnya masing-masing karena ini anak ya. Ya, di rumah itu dicek apakah ada orang lain yang dengan gejala serupa, apakah ada perilaku tertentu yang berhubungan dengan gejala itu, apakah ada di lingkungan anak-anak itu yang berhubungan dengan gejala itu. Dengan analisa mendalam seperti ini, biasanya dalam hitungan beberapa hari kalau ada kejadian ini di berbagai negara akan ketemu data awal atau kemungkinan. Chandra juga meminta orang tua saat ini tidak panik, selalu memilah dan memilih informasi yang beredar, serta memastikan sumber kebenarannya, dan jika ada keluhan, segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.